Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan semoga dimudahkan dalam memahami materi ini. Amin. Materi tematik tema 2 ya, silakan buka bukunya di halaman 1 bagi yang ada bukunya, yang tidak ada insya Allah ada di slide ini ya. Silakan simak dan jika ada yang dan dicatat menurut kalian yang penting, serta jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan ya nanti ya. Yang pertama dulu, subtema 1 sumber energi, ini bermuatan IPA. Nah, perhatikan kalian gambar berikut ya. Di situ ada orang menjemur pakaian, ada orang yang sedang berolahraga, seorang bayi di dalam troli berjemur, ada matahari dan ada pohon. Di situ ada orang berolahraga, dia bernafas mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang kemudian dihirup kembali oleh tumbuhan dan mengeluarkan O2 atau oksigen. Oksigen ini berguna untuk bernafas karena kita menghirup oksigen. Ada lagi di situ ya, ada menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari dan lain sebagainya. Itu sebagian ya. Nah, di sini kita kembali ke teks. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi yakni A. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air atau dalam peristiwa hujan ya. Dari yang awal mulanya semua permukaan air menguap, kemudian mengendap menjadi awan, kemudian turunlah hujan. Nah, itu juga memerlukan panas matahari. Yang B, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Seperti yang kita lakukan sehari-hari ya, dalam menjemur pakaian, menjemur bahan makanan seperti membuat ikan asin, menjemur kerupuk, dan lain sebagainya. C, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Jelas ya, karena kalau tidak ada matahari, maka permukaan bumi menjadi gelap gulita. D. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis atau memasak makanannya sendiri. Nah, tumbuhan melakukan fotosintesis ini juga memerlukan cahaya matahari. Slide selanjutnya yakni muatan IPS. Masih di tema 2 ya. Nah, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Bisa berupa tumbuhan, air, gunung, matahari, dan lain sebagainya ya. Yang jelas dia berasal dari alam. Nah, sumber daya alam terbagi 2. Yang pertama dulu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu? Yaitu sumber daya yang terus tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Contohnya tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan angin. Saya contohkan di sini tumbuhan ya. Misalkan nih, tumbuhan hampir mati. Nah, bagaimana cara memperbaruinya? Yakni dengan cara yang pertama dulu disiram, kemudian dikasih pupuk, dan insya Allah akan tumbuh kembali. Atau tumbuhan yang sudah mati atau yang sudah dipanen ya, seperti jagung. Nah, jagung kalau sudah dipanen otomatis akan mati ya. Nah, atau tumbuhan yang sudah mati karena sesuatu. Nah, bagaimana caranya agar tumbuhan tersebut bisa diperbarui kembali? Yakni dengan menanam kembali bijinya ya. Seperti itu, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru.
Begitu juga dengan air. Air apabila sudah keruh, air keruh tidak bisa digunakan ya. Bagaimana cara menggunakannya lagi? Yakni diperbarui. Caranya, yang pertama dulu diendapkan dulu lumpurnya, kemudian dikasih tawas ya, biar jernih, biar putih, biar bersih, sehingga bisa digunakan untuk kita sehari-hari, baik itu mandi, memasak, mencuci baju, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa itu? Yaitu sumber daya yang jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang lama untuk mengolahnya. Contohnya minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan bahan tambangnya. Di sini misalkan minyak bumi. Nah, soleh-solehah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang sudah lama mati ya, yang terkubur di dalam tanah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, itu menjadi minyak, kemudian kita gunakan sekarang dengan cara diolah kembali menjadi bensin bisa, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya ya. Kalau batu bara itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang terkubur di bawah tanah ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Nah, apabila bahan tambang ini dikeruk, maka akan habis. Nah, untuk memperbaruinya kembali itu sangat memerlukan waktu yang lama banget ya. Bahkan ada yang tidak dapat diperbarui sama sekali. Maka dari itu, agar sumber daya alam ini tidak cepat habis, salah satunya yakni dengan cara menghemat. Gunakan seperlunya ya, jangan berlebihan sehingga berdampak terhadap pemborosan. Demikian materi yang singkat ini, semoga bermanfaat. Salah hilafnya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.